Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang uji T berpasangan, yaitu uji hipotesis komparatif variabel numerik berdistribusi normal dua kelompok berpasangan. Kalau kita membahas tentang uji T ini, salah satu diantaranya adalah uji komparatif dua kelompok berpasangan ini dengan kasus yaitu ingin mengetahui pengaruh penyuluhan HIV/AIDS terhadap pengetahuan siswa SMA. Rumusan masalah pertanyaan penelitian dapat kita ajukan apakah terdapat perbedaan rata pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan HIV/AIDS. Langkah dalam melakukan uji T berpasangan yang pertama adalah dengan memeriksa syarat uji T untuk kelompok berpasangan, yaitu distribusi data harus normal. Itu sudah menjadi keharusan, ya, harus wajib, datanya harus, distribusinya harus normal. Kemudian yang kedua adalah varian data tidak perlu diuji karena kelompok data itu berpasangan. Kemudian yang kedua, jika memenuhi syarat data berdistribusi normal, maka dapat dipilih uji T berpasangan. Kemudian yang ketiga, jika tidak memenuhi syarat, tidak berdistribusi normal, dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Kemudian dalam melakukan pilihan uji hipotesis, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan variabel yang dihubungkan adalah pengetahuan, tentu yang bersifat numerik, dengan penyuluhan yang bersifat kategorik. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis hipotesis komparatif. Yang ketiga adalah menentukan masalah skala variabel numerik. Dan yang keempat, menentukan berpasangan. Yang kelima, menentukan jumlah dua kelompok. Dari kelima langkah-langkah itu, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa uji yang digunakan adalah uji T berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Tapi jika tidak memenuhi syarat, maka boleh digunakan uji alternatif, yaitu Wilcoxon atau uji non parametrik. Jika variabel baru hasil dari transformasi berdistribusi normal, maka dipakai uji T berpasangan. Jika variabel baru hasil transformasi tidak berdistribusi normal, maka dipilih uji Wilcoxon. Langkah-langkah dalam melakukan uji T tes berpasangan. Yang pertama langkahnya adalah memilih menu pada SPSS, yaitu Analyze, kemudian diklik Compare Mean, dan diklik Pair Sample T. Kemudian masukkan pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan ke dalam kotak Pair Variables, dan proses setelah selesai diklik Continue, kemudian diklik OK. Memasukkan variabel sebagai berikut. Kalau kita lihat ada di sini pengetahuan 1, pengetahuan 2, kemudian ada pair, variabel 1, variabel 2. Kemudian dimasukkan ini, setelah dimasukkan dipindahkan. Kemudian kita mulai dengan mengklik Analyze, kemudian Compare Mean, dipilih Compare Mean, kemudian pilih Pair Sample to Test. Klik.
kita masukkan pengetahuan 1. Kemudian dimasukkan pengetahuan 2. Kemudian kita pilih option 90% tingkat kepercayaannya. Baru kita klik OK. Hasilnya menunjukkan bahwa min-nya adalah 90,29, kemudian n-nya 40, standar deviasinya 10,574, dan standar error min-nya adalah 1,672. Kemudian pengetahuan yang kedua setelah diberikan perlakuan, min-nya 93,18 dan n-nya sama 40, dan standar deviasinya adalah 7,517 dan standar errornya adalah 1,189. Kemudian sig-nya adalah 0,22. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan tabel ini akan kita tampilkan pada tabel berikut ini. 40, standar deviasinya 10,574 dan 7,517, dan standar error min-nya adalah 1,672 dan 1,189. Berdasarkan pada per sample correlation, maka diperoleh sig-nya adalah 0,02. Sementara hasil SPSS pada per sample statistik pengetahuan adalah 0, pada sig-nya adalah 0,092. Dan interpretasi dari nilai P, di mana jika pengetahuan siswa sebelum dan sesudah penyuluhan tidak berbeda, maka faktor peluang saja dapat menerangkan bahwa 0,090 untuk memperoleh perbedaan rata sebesar min 2,892. Karena peluang untuk menerangkan hasil yang diperoleh lebih kecil dari 5%, maka hasil ini tidak bermakna. Dan interpretasi lengkap nilai interval kepercayaan yaitu 95%. Nah, kita percaya sebesar 95% bahwa jika pengukuran dilakukan pada populasi, selisih pengetahuan siswa sebelum dan sesudah penyuluhan adalah antara min 6,260 sampai 0,475. Kemudian dari hasil data tadi dapat kita interpretasikan hasilnya adalah yang A, bagian per sampel statistik menggambarkan deskripsi pada masing-masing variabel. Kemudian yang B, tabel kedua menggambarkan hasil uji statistik berpasangan. Lihat pada kolom sig 2, diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,090 atau P lebih besar daripada 0,5. Artinya tidak ada perbedaan rata pengetahuan siswa yang bermakna antara sebelum dan sesudah penyuluhan HIV/AIDS. Nilai interval kepercayaan adalah 95%, adalah antara min 6,260 sampai 0,475. Nah, laporan hasil penelitian dalam jurnal maka dapat kita jelaskan seperti berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.